Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fitri Aumuzahra, Namira Putri, dan Adiman Mas Faid, yang akan mempresentasikan tentang dinamika lingkungan di perairan dan dalam tanah serta permasalahannya. Ya, saya akan menjelaskan materi seputar hidrooseanografi. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari katanya sendiri itu hidro itu artinya air, sedangkan oseanografi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kelautan gitu atau samudra. Nah, kalau hidrooseanografi sendiri adalah cabang ilmu ilmiah yang secara khusus membahas dan mempelajari tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut. Apa aja sifat-sifatnya? Ada 3. Yang pertama pasang surut, yang kedua itu gelombang laut, dan yang berikutnya itu ada arus laut gitu ya, ada 3. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam hidrooseanografi. Macam-macam dari hidrooseanografi ini adalah sifat-sifat dari pergerakan air laut tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ada 3. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pasang surut. Pasang surut air laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudra yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Jadi kalau pasang surut itu identiknya berkaitan erat sama aktivitas-aktivitas bulan dan matahari gitu. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang, sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Perkiraan pasang surut ini juga sangat penting untuk para nelayan ya, ketika mereka mau berlayar atau mau pulang gitu. Jadi harus tahu kapan pantainya itu, air pantainya itu akan pasang atau akan surut. Nah, periode dari pasang laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Jadi ini kayak gelombang gitu, yang lembah sama puncak gitu. Nah, pasang surut ini ada tipe-tipenya, ada 4 tipe. Yang pertama itu saya akan bahas dari yang bawah dulu nih. Yang pertama itu ada pasang surut harian tunggal. Pasang surut harian tunggal itu adalah pasang surut yang mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam sehari. Jadi sehari itu cuma hanya mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut. Periodenya 24 jam 50 menit karena 1 kali 1 kali. Nah, contohnya ini ada di sekitar Selat Karimata. Berikutnya yang kedua itu ada pasang surut harian ganda. Pasang surut harian ganda ini adalah pasang surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Nah, jadi kalau yang tadi tunggal itu 1, ini ganda berarti 2 kali. Untuk periodenya sendiri karena dia mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut, jadi dibagi 2 dari 24 itu. Jadi periodenya itu sekitar 12 jam 24 menit. Untuk contohnya sendiri yang pasang surut harian ganda ini ada di perairan Selat Malaka. Kalau tadi Selat Karimata, yang ini Selat Malaka. Nah, berikutnya ada pasang surut campuran condong harian tunggal. Merupakan pasang surut yang dalam sehari itu terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi terkadang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda gitu. Jadi lebih utamanya 1 kali, tapi dalam situasi tertentu gitu, dalam keadaan tertentu mereka itu bisa mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan perbedaan ini tinggi dan periodenya sangat berbeda sama yang awal, sama yang biasanya. Contohnya sendiri itu ada di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Yang terakhir nih atau yang keempat, ada pasang surut campuran condong harian ganda. Pasang surut campuran condong harian ganda berarti udah jelas ya, karena di sini ada kata gandanya. Berarti itu pasang surut yang dalam sehari itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan tinggi dan periodenya yang sangat berbeda. Jadi sama kayak yang pasang surut campuran condong harian tunggal, cuma bedanya kalau ini condongnya ke harian ganda, jadi 2 kali. Utamanya itu mereka mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi dalam situasi tertentu dapat mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut. Untuk contohnya sendiri, yang sering mengalami pasang surut campuran condong harian tunggal ini
ada di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Oke, masuk ke macam yang kedua. Itu ada gelombang laut. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Nah, gelombang sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada angin, kemudian geometri laut atau topografi ataupun bentuk pantai ya. Kemudian yang ketiga ada gempa. Ini kalau misalnya ada bencana alam gempa gitu, biasanya kan nanti gelombangnya jadi naik atau gimana gitu. Nah, adanya gelombang ini bukan semata-mata ya udah ada gelombang aja gitu, tapi di sini juga ada beberapa manfaat nih. Di antaranya itu untuk menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Kemudian melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Ini lebih ke adaptasi makhluk hidup yang di perairan kayak ikan, kuda laut gitu. Nah, gelombang itu memiliki beberapa sifat. Ada tiga sifat. Yang pertama itu ada reflection berarti refleksi, direfleksikan nih gelombangnya. Berarti dipantulkan. Gelombang itu akan dipantulkan apabila menemukan bentuk pantai yang memiliki topografi elief ataupun ada suatu penghalang di situ. Nanti akan dipantulkan. Kemudian yang kedua itu ada refraction. Refraction adalah gelombang itu nantinya akan dibelokkan menuju suatu pusat sehingga gelombangnya itu terlihat seperti menuju satu titik. Karena dibelokkannya ke satu pusat. Jadi di sini ada pusat, kemudian ini gelombangnya terus dibelokkan ke situ. Nah, yang ketiga nih terakhir itu ada diffraction. Diffraction ini kebalikannya dari refraction. Kalau refraction tadi itu dibelokkan ke satu arah, kalau diffraction ini gelombangnya itu akan dibelokkan ke segala arah. Jadi itu kelihatannya gelombangnya itu kayak menyebar kemana-mana ke seluruh garis pantai gitu. Nah, setelah kita membahas tentang sifat-sifat gelombang, di sini ada jenis-jenis gelombang laut nih. Jenis-jenis gelombang laut sendiri itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada berdasarkan sifatnya, dan yang kedua itu berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama itu berdasarkan sifatnya dulu. Berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai. Nah, gelombang ini itu memiliki ketinggian kecil dan kecepatannya itu sangat rendah. Sehingga saat gelombang pecah di pantai, itu akan mengangkat sedimen atau material pantai. Makanya dia disebut sebagai pembangun atau pembentuk pantai. Yang kedua, itu ada gelombang laut perusak pantai. Kebalikannya yang pembangun. Kalau gelombang laut perusak pantai ini dia memiliki ketinggian dan kecepatan yang sangat besar gitu ya. Nah, ketika gelombang menghantam pantai, itu banyak volume air yang terkumpul dan mengangkat sedimen atau material pantai ke tengah laut gitu. Makanya dia itu merusak pantai karena material-material pantainya itu dibawa ke tengah laut semua akibat ini kecepatannya yang sangat besar gitu. Berikutnya, ada yang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Ini lumayan agak banyak nih, ada 4. Yang pertama itu ada gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Tahu ya, kayak airnya beriak gitu. Nah, itu sebenarnya itu gelombang kapiler. Gelombang kapiler sendiri ini mempunyai panjang gelombang kurang lebihnya itu 1,7 meter. Ya, kurang lebihnya itu sekitar 1,7 meter dengan periodenya itu kurang dari 0,2 detik. Nah, kenapa bisa ada gelombang kapiler? Jadi gelombang kapiler ini terjadi karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu besar atau sedang gitu. Jadi istilahnya kayak angin sepoi-sepoi gitu. Ketika ada angin sepoi-sepoi dan tegangan permukaannya itu meningkat, maka terjadilah gelombang kapiler atau yang biasa kita sebut dengan riak. Berikutnya, itu ada gelombang angin. Gelombang angin merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter. Ini lebih panjang dari yang gelombang kapiler tadi ya. Gelombang dengan panjang gelombang yang mencapai 130 meter dengan periodenya itu 0,2 sampai 0,9 detik. Nah, gelombang angin ini terjadi karena ada angin kencang. Beda kalau gelombang kapiler itu kan jadi angin sepoi-sepoi ya. Kalau gelombang angin itu
anginnya besar gitu. Jadi karena ada angin, akhirnya airnya kayak bergerak-gerak sendiri, terjadilah gelombang gitu. Nah, berikutnya ada gelombang alun. Gelombang alun ini memiliki panjang gelombang yang bisa mencapai ratusan meter, lebih panjang dari gelombang angin. Meskipun gelombang angin sendiri udah sampai 130 meter ya, tapi gelombang alun ini lebih panjang dari gelombang angin. Kemudian untuk periodenya sendiri, gelombang alun itu kurang lebihnya itu 0,9 sampai 15 detik. Nah, gelombang alun ini terjadi karena angin yang bertiup terlalu lama. Jadi mau itu angin sedang, mau itu angin kencang, kalau misalnya dia bertiupnya itu lama gitu, jadi ada angin yang cukup lama di situ, itu maka akan terbentuklah gelombang alun. Terakhir nih, ada gelombang pasang surut. Dari namanya aja udah jelas banget, gelombang pasang surut. Berarti dia itu disebabkan karena terjadinya pasang dan surut air gitu. Nah, pasang dan surut air tadi itu berkaitan erat dengan kegiatan atau aktivitas bulan dan matahari. Nah, makanya gelombang pasang surut ini terjadi karena fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Gelombang pasang surut ini memiliki panjang gelombang ya, panjang gelombangnya itu dapat mencapai beberapa kilometer. Kalau yang tadi gelombang sebelum-sebelumnya itu cuma beberapa meter ya, kalau ini sudah kilometer. Nah, periodenya itu cukup lama dibandingkan sama gelombang-gelombang yang lain, yaitu sekitar 5-25 jam gitu. Nah, itu untuk jenis-jenis gelombang. Oke, macam hidrooceanografi yang ketiga atau yang terakhir sendiri, itu ada arus laut. Nah, pengertian dari arus sendiri adalah gerakan mengalirnya massa air karena tiupan angin, perbedaan densitas maupun pergerakan gelombang yang panjang. Itu tadi pengertian arus aja. Nah, kalau arus laut itu merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menunjukkan keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Nah, arus laut ini terjadi karena dua faktor, internal dan eksternal. Nah, untuk yang faktor internal sendiri itu ada beberapa nih. Di antaranya itu ada perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, serta gesekan lapisan air. Jadi ada 3 tadi faktor internal ya. Sedangkan kalau faktor eksternalnya itu ada gaya tarik matahari dan bulan, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Oke, nah ternyata arus laut ini juga memiliki jenis-jenis nih. Nggak cuma arus laut doang, tapi ada beberapa jenis-jenisnya. Lumayan banyak nih jenis-jenisnya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari yang berdasarkan proses terjadinya. Untuk arus laut yang berdasarkan proses terjadinya itu ada 5. Di sini kita bahas 5. Yang pertama itu ada arus Ekman. Arus Ekman itu merupakan arus yang terjadi karena adanya tiupan angin. Nah, yang kedua itu ada arus termohalin. Arus termohalin itu terjadi karena densitas serta gravitasi. Berikutnya ada arus pasang surut. Ini jelas banget terjadi karena adanya pasang surut. Yang berikutnya ada arus geostropik. Arus geostropik ini terjadi karena gradien tekanan mendatar serta gaya korolis. Berikutnya ada arus wind driven current. Arus ini terjadi karena pergerakan angin serta terjadinya lapisan permukaan. Gitu, itu berdasarkan proses terjadinya. Jadi sebab-sebabnya gitu, karenanya. Oke, berikutnya itu ada jenis arus laut yang berdasarkan tingkat kedalaman. Kalau tingkat kedalaman berarti jelas nih, ada yang di permukaan dan ada yang di dalam. Nah, arus permukaan sendiri itu terjadi beberapa ratus meter dari permukaan. Arahnya itu horizontal. Kenapa arahnya horizontal dan kenapa terjadinya itu di permukaan? Karena arus ini itu dipengaruhi oleh pola sebaran angin gitu, makanya terjadinya di permukaan dan arahnya itu horizontal. Berikutnya itu ada arus dalam. Arus dalam ini terjadi di dasar kolom perairan. Jelas ya, namanya juga dalam berarti otomatis di dasar sendiri. Nah, kalau arus ini itu arahnya tidak dipengaruhi oleh angin, tetapi arus ini itu membawa massa air dari kutub gitu. Jadi yang dari kutub itu massanya itu dibawa. Nah, itu tadi yang berdasarkan tingkat kedalaman.
Berikutnya itu ada berdasarkan temperatur. Kalau berdasarkan temperatur juga udah jelas banget nih. Temperatur berarti cuma ada panas dan dingin gitu ya, cuma ada dua. Nah, untuk yang arus panas sendiri nih, arus panas, kalau panas berarti temperaturnya otomatis tinggi dong. Makanya kalau arus panas itu memiliki temperatur lebih tinggi daripada temperatur air laut yang didatangi. Jadi ini arus mau datang ke arus yang lain. Nah, ini tuh arus yang didatangi itu temperaturnya itu lebih rendah atau lebih dingin daripada arus yang datang ini. Jadi arusnya datangnya gitu, ini arusnya itu lebih temperaturnya itu lebih tinggi atau lebih panas gitu. Nah, untuk contohnya sendiri, contoh yang arus panas itu arus Teluk dan Kuroshio. Karena kedua arus ini itu datang dari daerah tropis ke daerah yang sedang gitu. Tropis kan temperaturnya lebih tinggi daripada yang daerah sedang ya. Berikutnya itu ada arus dingin. Ini masih yang berdasarkan temperatur ya. Arus dingin itu berarti kebalikannya. Temperaturnya itu lebih rendah daripada temperatur air laut yang didatangi. Untuk contohnya sendiri itu ada arus Labrador, arus Peru, dan arus Oyashio. Oke. Nah, yang terakhir ada berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya juga berarti jelas ya, ada arus atas, arus bawah, dan ada tambahan longshore current dan rip current. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang arus atas dulu. Arus atas itu merupakan arus yang bergerak sebagai arus yang berada di permukaan laut. Karena dia posisinya di atas gitu kan, atau di atas atau di permukaan gitu kan. Makanya dia bergerak sebagai permukaan laut. Kemudian ada arus bawah. Arus bawah berarti arus laut yang bergerak sebagai arus yang berada di dasar laut. Kebalikannya ya. Kebalikannya yang arus atas. Kemudian yang ketiga itu ada longshore current. Longshore current ini merupakan arus yang arah alirannya itu sejajar dengan garis pantai. Jadi misalnya ada garis pantai, dia itu arusnya itu sejajar bentuknya. Nah, yang terakhir sendiri itu ada rip current. Rip current itu dia itu arus yang berada di pantai berpasir halus dan bergelombang agak besar, serta arahnya itu tegak lurus dengan garis pantai. Itu jadi kebalikannya sama yang longshore current gitu. Kalau longshore current itu tadi dia sejajar dengan garis pantai, kalau rip current itu dia tegak lurus dan adanya itu cuma di pantai yang pasirnya halus dan gelombangnya agak besar. Selanjutnya ada dinamika pantai. Pengertian pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan, diukur pada saat pasang tertinggi dan surut rendah. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi perubahan garis pantai, yaitu faktor hidrooseanografi, yaitu pasang surut, gelombang laut, dan arus laut, serta faktor antropogenik, yaitu proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya berdasarkan bentuk geografisnya. Pertama, pantai landai merupakan pantai yang permukaannya relatif datar. Contohnya pantai mangrove, pantai bukit pasir, dan pantai delta. Yang kedua, pantai curam merupakan pantai yang biasanya bergunung-gunung. Contohnya pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Yang ketiga, pantai bertebing atau flash merupakan pantai yang curam di muka tebing karena ada pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Yang keempat, pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Contohnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada jenis-jenis pantai berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, pantai spit, yaitu pantai yang salah satu ujungnya bersambung dengan daratan. Yang kedua, pantai Baimon, yaitu bukit endapan pada pantai yang memotong teluk dengan lautan. Yang ketiga, pantai Tambolo, yaitu bukit endapan pantai yang menghubungkan pulau dengan pulau utama. Yang keempat, pantai fjord, yaitu pantai yang berlekuk-lekuk panjang, sempit, dan tebingnya curam. Pantai ini terjadi karena kikisan glasier. Yang kelima, pantai Ria,
Pantai ini menyerupai pantai Fort, namun muaranya lebih besar dan tepinya lebih curam. Pantai ini terbentuk karena lembah sungai yang tergenang air. 6. Pantai Sekaren, yaitu pantai ini tidak jauh masuk ke darat. Di mukanya terdapat banyak pulau kecil. Yang ketujuh, pantai berbukit pasir, yaitu pantai yang terjadi karena perbedaan pasang naik dan pasang surut yang besar. 8. Pantai berdanau atau pantai laguna, yaitu danau pantai yang terpisah dari laut oleh nehrum atau lidah tanah, dan kedalamannya ada sungai yang bermuara. 9. Pantai Liman, yaitu teluk kecil pada muara sungai yang terjadi karena penurunan dasar sungai dan erosi. 10. Pantai Estuarium, pantai yang menyerupai pantai Liman namun muara sungainya lebar atau berbentuk corong dan dasarnya lebih dalam karena terjadi pengikisan pasang naik dan pasang surut. 11. Pantai Delta, yaitu pantai yang memiliki delta karena hasil erosi sungai bertumpuk-tumpuk di muara sungai. 12. Pantai Karang, yaitu pantai yang mempunyai banyak pulau atau batu karang di sepanjang pantai. Berikut adalah permasalahan pantai. Yang pertama, erosi atau abrasi pantai. Erosi adalah proses pengikisan batuan, tanah maupun padatan lainnya yang disebabkan oleh gerakan air, es, atau angin. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Yang pertama, fenomena alam. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem laut dan pemanasan global. Yang ketiga adalah faktor lain yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Jadi, terjadinya erosi bukan karena fenomena alam saja, tetapi bisa disebabkan oleh kegiatan manusia. Dampak dari erosi biasanya terjadi yaitu penyusutan area pantai, rusaknya hutan bakau, hilangnya tempat berkumpul ikan perairan pantai. Yang kedua yaitu sedimentasi pantai. Sedimentasi pantai adalah proses pengendapan material batuan secara gravitasi yang dapat terjadi di daratan, garis pantai, atau dasar laut. Faktor-faktor penyebab terjadinya sedimentasi yaitu adanya sumber material sedimen, terjadinya pengangkutan sumber material oleh angin, es maupun air, diagenesis atau perubahan yang terjadi saat pengendapan berlangsung secara kimia dan fisika, kompaksi atau volume lapisan sedimen akan berkurang karena gaya berat dari material sedimen, dan yang terakhir yaitu litifaksi atau sedimen akan mengeras karena kompaksi terus-menerus. Berikutnya yaitu upaya pencegahan permasalahan pantai. Upaya pencegahan permasalahan pantai terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu pelindung alami, yang kedua yaitu pelindung buatan. Pelindung alami itu sendiri yang pertama adalah pengadaan hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan bakau dapat berfungsi sebagai peredam gelombang laut sehingga pantai dapat terlindung dari erosi atau abrasi. Dan hutan mangrove ini lebih bagus diterapkan pada pantai yang berlumpur. Yang kedua yaitu bukit pasir. Bukit pasir yang terbentuk secara alami atau dapat menjadi tanggul alam yang dapat menahan gelombang pantai. Bukit pantai terbentuk oleh proses sedimentasi dalam waktu yang sangat lama dan menjadi bukit pemecah gelombang. Yang ketiga, karang pantai. Karang pantai dapat menjadi tembok penahan gelombang pantai secara alami, dan karang pantai yang bagus adalah karang pantai yang masih hidup. Yang kedua yaitu pelindung buatan. Pelindung buatan dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu revetmen, dinding pantai, dan dinding penahan. Revetmen merupakan bangunan yang berfungsi untuk menahan gelombang laut agar tidak merusak pantai. Yang kedua yaitu pemecah gelombang. Pemecah gelombang merupakan bangunan yang berfungsi untuk memecah gelombang laut sehingga energi yang dihantarkan oleh gelombang laut semakin kecil. Yang ketiga yaitu groin dan jetty. Groin dan jetty merupakan bangunan tegak lurus di pantai yang berfungsi sebagai pemecah sedimentasi pantai. Dan yang terakhir yaitu isi pasir atau suplai pasir. Suplai pasir atau isi pasir dilakukan dengan menambah pasir di pantai yang terkena abrasi atau erosi. Sekian penjelasan dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.